Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallah wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Kampung Taqwa Asten rahimakumullah dan teman-teman yang mendengarkan siaran ini atau mendengar siaran ini, mari kita lanjutkan lagi. Masih di surat Ar-Rum. Kita sudah sampaikan bagaimana pernyataan dari Allah bahwa Allah lah yang mengirimkan mengirimkan angin, kemudian menjalankan awan, kemudian membentangkan awan tersebut di langit, kemudian dijadikannya bergumpal-gumpal. Selanjutnya terlihat oleh kita bagaimana turunnya air dari celah-celah awan tersebut. Kemudian ditimpakanlah hujan tersebut kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki, dan seketika mereka bergembira ria. Ayat sebelumnya diingatkan oleh Allah bahwa begitu juga Allah mengirimkan Rasul sebagai kabar gembira. Dan manusia membentuk dua golongan, yaitu golongan yang mukmin mendukung Rasul, dan golongan orang yang ingkar, kafir, berdosa, yang layak diberi hukuman. Dan Allah mengingatkan bahwa Dia mewajibkan dirinya sendiri untuk menolong kaum beriman. Mari kita lanjutkan di ayat selanjutnya, yaitu ayat ke-49 surat Ar-Rum. Silakan teman-teman yang memegang handphone, mungkin ada Al-Quran di Androidnya, di handphonenya, atau memegang mushaf. Bagus lagi yang ada artinya, biar kita sama-sama menyimak sehingga lebih kuat yang masuk ke dalam diri kita ketika kita mendengar sekaligus melihat, membaca lagi. Jadi semakin banyak kenikmatan dan rahmat Allah kepada kita. Mari kita lanjutkan ayat 49 surat Ar-Rum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kanu min qabli ay yunazzala alaihim min qablihi lamublisin. Dan sesungguhnya mereka sebelum datangnya hujan kepada mereka berputus asa. Mobilisin. Kita terbayang oleh kita bahwa ayat ini mengingatkan keterputusasaan manusia ketika hujan tidak turun-turun. Betapa kehidupannya tergantung oleh air. Mereka berputus asa.
tampak dari raut muka mereka ya. Apalagi di negeri-negeri yang sangat jarang hujan. Kesulitan-kesulitan terbayang di diri mereka bahwa ketika tidak ada air, seluruh kehidupan macet. Repot. Makanya di sini disebutkan sebagai mublis, orang-orang yang berputus asa. Dia berputus asa dari rahmat Allah. Sementara kalau ayat sebelumnya mengingatkan ketika hujan turun, mereka bergembira ria. Mereka melihat ketika angin mengirimkan atau menggerakkan awan yang bergumpal-gumpal, keluar dari celah-celahnya air, tampak wajah raut mereka bergembira, senang. Sementara sebelumnya itu mublis, putus asa, tak bersemangat. Kehidupanmu begitu. Dia tidak yakin bahwa ini adalah juga takdir Allah. Keyakinan yang mestinya dia dapatkan ketika dia menjalani kehidupan di dunia ini, sama seperti keyakinannya Hajar ketika ditinggalkan Ibrahim alaihissalam. Ketika diingatkan bahwa apakah ini perintah Allah, ya ini perintah Allah, Hajar sudah tenang ya. Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Sementara orang-orang yang belum mendapatkan hujan pada saat itu ya, di ayat ini mereka berputus asa dari rahmat Allah. Ayat selanjutnya, ayat ke-50. Fanzur ila athari rahmat. Fanzur ila athari rahmatillahi kaifa yuhyil ardu ba'da mautiha inna dzalika lamuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka perhatikanlah jejak rahmat Allah atau bekas rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah kematiannya. Sesungguhnya begitulah ya, caranya Allah menghidupkan kematian, menghidupkan orang yang mati. Dan dialah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Nah, ayat ini, di ayat yang ke-50 ini ya, menjelaskan kepada kita ya, setelah ada hujan yang datang ke satu daerah, satu tempat, maka kita perhatikan ila athari rahmatillah. Perhatikan jejak-jejak rahmat Allah. Setelah hujan coba perhatikan. Ya. Di situ yang terjadi apa? Bumi yang hidup setelah mati. Kalau kita perhatikan, bumi hidup setelah mati, berarti bumi ini makhluk hidup. Ya. Dengan air dia punya kehidupan. Makanya bumi disebut planet air ya. Karena banyak kehidupan di sini. Athari rahmatillah, perhatikanlah jejak-jejak rahmat Allah ketika bumi dihidupkan dengan air ya.
benih-benih mulai menggeliat, menyerap air, aktif kembali, ya. Biji-biji rumput, biji-biji tanaman aktif kembali. Coba perhatikan, kita perhatikan bersama jejak-jejak rahmat Allah di situ. Kemudian mulailah bergerak, akarnya turun ke bawah, ya. Tunas-tunas, daun, batang dan sebagainya mulai numbuh naik ke atas. Lalu sesaat saja setelah hujan turun, berapa hari setelah hujan turun, keluarlah tanam-tanaman yang beraneka warna, beraneka rasa, beraneka jenis. Apalagi di daerah tertentu yang ketika tidak hujan, lalu turun hujan, yang keluar itu banyak bunga malah. Secara umum ada bunga, ada tanaman, ya. Kalau udah keluar tuh meriah gitu setelah mungkin kering kerontang. Agak susah membayangkan suasana kering kerontang di kota Bogor, ya, karena di Kabupaten Bogor ini terkenal dengan kota hujan. Tapi kita merasakanlah beberapa bulan halodo, ya, panas, ya. Ini udah bulan Juni, mestinya normalnya itu udah mendekati musim kemarau, ya, di Agustus September. Tapi masih ada hujan, ya. Alhamdulillah. Jadi ada jejak-jejak rahmat Allah di situ. Ketika udah mulai tumbuh, ya, banyak aja yang memanfaatkan itu. Ada serangga datang, ya. Ada belalang, nggak tahu dari mana tuh, tahu-tahu datang, ya. Mungkin ada jangkrik, ada moluska di situ, ada apa? Ada siput di situ. Habis itu baru level keduanya lagi. Di situ ada laba-laba, ya. Ada burung datang, ya. Ada kodok nyamperin, ular juga datang. Tumbuhlah itu banyak kehidupannya di situ. Ada kumbang datang, kupu-kupu. Kalau udah ada makhluk-makhluk gede gitu, udah mulai ada yang besar-besar lagi, ya. Ada kodok, ada burung, ada apa. Kemudian ada mungkin ada hewan ternak yang digembalakan di situ. Jadi berputar kehidupan itu ketika air turun. Athari rahmatillah, itulah jejak-jejak rahmat Allah. Makanya kita tinggal nih, terutama di Indonesia, apalagi spesial di kota Bogor ini, itu banyak jejak-jejak rahmat Allah. Setiap hari kita lihat. Di kampung kita dikelilingi dua sungai besar, ya. Selalu itu. Kaifa yuhyil ardu ba'da mautiha, bagaimana caranya Allah menghidupkan bumi setelah mati. Jadi gampang bagi Allah tuh, mudah, ya. Menghidupkan bumi yang gak ada apa-apanya, ibaratnya cuma tanah kering kerontang, lalu tumbuh subur semua ada di situ. Terjadilah kehidupan yang bergerak, ya. Kenapa Allah menggambarkan ini? Ada ujung potongan ayatnya, ya. Inna dzalika la muhyil mauta, begitulah Allah, caranya Allah untuk menghidupkan yang mati. Jadi jangan salah, teman-teman mungkin berpikir, sebagian teman-teman tuh berpikir kita bakal mati dan gak akan hidup lagi. Lah itu coba lihat, bumi yang demikian besarnya saja mudah bagi Allah untuk dihidupkan. Bergerak semua kehidupan di situ dengan gampangnya, dengan mudahnya Allah menyediakan berbagai sarana supaya bergerak tuh bumi. Apa sarananya? Ada matahari, ya.
Ya, ada matahari, kemudian ada gerakan angin yang bisa menggeser awan ke kanan ke kiri. Itu energinya luar biasa itu. Ya, kekuatan yang dipunyai pengatur alam ini luar biasa. Ya. Kita ngerasain lah gimana sulitnya mendapatkan air, menaikkan air dari sungai ke atas, butuh biaya tenaga. Bagi Allah mudah saja. Dikasih matahari ceng, sinarnya jatuh kepada laut, danau, sungai, pohon, manusia, menguaplah dia, banyak air kita menguap. Dari dalam tubuh kita pun menguap, naik ke atas, digeser sama angin, ya jadilah bermacam-macam jenis awan. Tidak dibutuhkan listrik tuh, ya, listrik buatan manusia maksudnya. Walaupun di awan tuh terjadi juga pergeseran sehingga ada listrik berupa kilat, ya. Yang itu juga membuat harap cemas, takut sekaligus harapan baik, ya, kilat. Jadi begitu Allah menghidupkan manusia, menghidupkan kembali dari tulang-tulang yang sudah berserakan. Kalau kita tidak yakin dengan kehidupan yang akan datang, itu perhatikan itu. Kita tidak mampu mengontrol itu, mengontrol udara yang kita hirup pun kita tidak mampu. Kita nggak sanggup. Udara yang kita hirup kita kontrol, kita kendalikan, itu pun nggak sanggup. Kalau kita kendalikan ya udah, gas-gas yang lain nggak ada ya, cuma oksigen aja yang datang sih, nggak bisa. Tetap pas kehirup semua. Ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan begitulah dia Allah yang berkuasa terhadap segala sesuatu. Mudah Allah hidupkan, mudah Allah matikan, mudah Allah hidupkan lagi. Jadi jangan khawatir teman-teman, kalau kita ada rasa ketidakadilan di dunia, kita tidak bisa mendapatkan ketidakadilan, di akhirat kita bisa dapat keadilan. Tapi tetap berusaha, jangan diam aja. Ayat selanjutnya, ayat ke-51 Surat Ar-Rum. Wala in arsalna rihan fara'auhu musfarran lazallu min ba'dihi yakurun. Jika kami kirimkan angin yang mereka lihat berwarna kuning, berwarna kuning yang membuat layu tanaman, maksudnya begitu. Pasti mereka betul-betul setelah itu menjadi orang-orang yang ingkar, kafir. Nah, ini ada dua jenis angin, ya. Ada angin yang membawa butir-butir hujan, ada angin yang berwarna kuning, itu maksudnya debu-debu lah, berdebu-debu, membuat apa? Tanaman menjadi layu, rusak. Bisa saja Allah buat seperti itu, menjadi layu, menjadi rusak. Angin kering, biasanya di musim kemarau ya, anginnya juga gimana gitu rasanya ke tubuh kita. Dan memang ada yang diazab dengan kondisi-kondisi alam seperti itu. Lalu setelah itu mereka menjadi kafir, menjadi ingkar. Sama aja sih, diturunkan hujan atau tidak turun hujan, sama aja orang-orang ini. Tidak melihat jejak-jejak Allah di situ. Diturunkan hujan, buta matanya. Kemudian diturunkan atau dikirimkan angin kering yang membuat layu, tambah ingkar, tambah kafir. Jadi ini orang-orang yang
orang-orang yang tidak punya timbangan seperti timbangan apa? Tidak punya timbangan menurut ukuran Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita diingatkan lagi ya. Ini temanya tema-tema alam ya. Tema-tema alam yang kita hadapi sehari-hari ya. Ada angin kering, angin yang menghancurkan tanaman, ada angin yang mengirimkan hujan lalu subur tanaman. Begitulah Allah putar kehidupan ini kembali lagi kepada kehidupan. Dari hidup, dari mati, hidup lagi. Dan saat itu kita diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang ingat terus ya, ketika melihat alam ini adalah alam ciptaan Allah, ada kekuasaan Allah. Ya, dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.